Halo penikmat film, balik lagi bersama gua Hari Movie Time di ruang film. Yuk masuk, silakan. Oke penikmat film, kali ini gua akan memberikan info seputar film. Wah, udah lama nih konten kategori ini gua nggak lakuin atau nggak gua upload ya, karena emang jarang banget bikin konten info seputar film. Info seputar film tuh bedanya sama daftar film tuh kayak merangkum apa ya, info film yang akan segera tayang dalam waktu dekat ataupun dalam masa sepanjang tahun ini gitu. Jadi nggak cepat-cepat juga, cuman masih di tahun ini juga lah tayangnya. Jatuhnya kayak proyek film besar yang ada di aplikasi maupun di studio itu sendiri yang menyebarkan informasi tentang film itu. Jadi proyeknya akan segera dilakukan dan akan segera tayang juga dalam waktu dekat, secepatnya lah jatuhnya. Dan kali ini kita meluncur ke Netflix. Wah, Netflix sudah merilis film-film apa aja yang akan tayang di tahun ini, dari film internasionalnya, film Asianya, bahkan film Indonesia. Ada beberapa film Indonesia yang menarik yang akan tayang di tahun ini. Nah, tayangnya kapan nggak tahu, kita lihat dulu informasi lengkapnya. Oke, kita masuk ke info seputar film. Untuk daftar film Netflix lah ya, yang akan tayang di tahun 2024. Ada film apa aja kira-kira proyek Netflix sepanjang tahun ini? Langsung kita masuk ke info seputar film. Oke penikmat film, sebelum kita ngelihat info film Indonesianya yang akan tayang, kita lihat dulu sekilas cuplikan lengkapnya ada di Netflix ya. Nanti gua cantumin di deskripsi untuk linknya yang akan meluncur ke YouTube Netflixnya Indonesia ya. Jadi gue nggak mungkin tayangin di sini, takutnya kena klaim hak cipta ya, karena mereka sendiri yang merilis langsung di YouTube-nya. Jadi gue hanya menyimak saja videonya di HP. Nanti untuk link informasinya yang kalian bisa lihat apa aja, langsung nanti klik di kolom deskripsi, karena gue akan cantumin linknya di situ. Lalu kita nanti bahas, oke? Maaf ya nggak bisa nayangin, karena ya tahu sendiri lah kalau Netflix tuh terkadang kita nggak bisa nayangin info apapun berbentuk cuplikan, trailer atau apa, kadang-kadang suka terhambat. Alasannya karena mereka yang punya, jadi hak cipta mereka nggak ingin disebarluaskan kecuali di platform mereka sendiri. Oke, kita lihat dulu cuplikannya ya, cuplikan lengkap film-film apa aja yang akan tayang di tahun ini dari seluruh film yang menarik yang tayang di Netflix. Oke, kita lihat dulu informasinya. Oke, ini nih ya. Lanjut ya dari 2023 ke 2024. Wah, menarik. Wah, keren-keren. Wah, the best nih. Baku Hantam, The Shadow Stray. Ini kayaknya lanjutan dari The Next Time for Us ya, spin-off-nya. Terus ada Kawat Berduri. Waduh, menarik. 24 jam bersama Gaspar. Ah, ini sebenarnya mau tayang di bioskop tapi nggak jadi ya. Nightmare and the Daydream nih, ini filmnya Joko Anwar nih. Horor terbaru nih, horor trailer. Yong Seong Theater, Tribadi Problem, Titik Nol, komedi kacau, menarik. Monster, wah ini keren juga nih. Film festival ya. Oh, Avatar The Last Airbender yang live actionnya ya. Parasite, The Grey, nah ini nih yang gua bakal tertarik nonton nih. Hellbound season 2, The Killer Paradox, Rebelmon season 2 nya ya, part 2 nya. Damsel, banyak film fantasi ya. Atlas, sci-fi gitu. Dan tentunya
ini yang paling andalan mereka nih, Squid Game season 2 tayang juga deh. Orang udah menanti-nanti juga nih apa nih kelanjutan dari Squid Game. Oke, itu dia film-film yang tadi gue sebutin. Wah, keren. Wih, itu semua akan segera tayang ya. Wah, dari semua film yang sudah ditampilin di cuplikan tersebut, gue sih tertarik sama Squid Game season 2 ya. Itu wah menarik juga sih menurut gue ya. Gue suka sih sama film pertamanya. Tahu nih film keduanya akan dibagaimanakan ceritanya, karena kan cerita dari gamenya udah selesai ya, maksudnya permainan gamenya udah selesai. Jadi mau kayak gimana lagi nanti, apakah ada apa ya, misteri-misteri yang harus diungkapkan di permainan tersebut atau gimana, gue juga nggak tahu. Itu menarik sih. Terus ada juga film yang bakal gue tonton sih kemungkinan tuh Parasit to Grey kalau nggak salah tadi judulnya. Itu seru banget sih kayaknya. Gue pernah nonton film Parasit yang dulu banget sih, yang dari anime itu, anime Parasit, terus dibikin live actionnya yang tangan, tapi kayaknya ini Parasitnya bukan Parasit itu sih, Parasit yang beda cerita lagi, itu tentangnya monster-monster gitulah jatuhnya. Itu menarik sih kalau menurut gue, suka sama film-film kayak gitu. Terus Avatar kali ya, Avatar The Last Airbender yang live action ya. Kalau kemarin gue udah coba One Piece live action, kali ini kita coba Avatar The Last Airbender ya. Oke, kita nantikan. Nah, sekarang kita bahas nih film-film Indonesia apa aja yang tayang di Netflix. Ini juga menarik-menarik dan genrenya juga variatif, dari sutradara dan pemain-pemain yang keren-keren habis juga gitu loh. Oke, langsung kita yang pertama nih, 24 jam bersama Gaspar. Nah, ini menarik nih. Sutradaranya Yosef Angginun, pemerannya Reza Rahardian, Senina Sinamon dan lain-lain, dan Laura Basuki juga dan lain-lain di sini. Menarik. Tentang pencarian teman masa kecil yang membawa Gaspar pada sebuah kasus besar yang harus diselesaikan dalam 24 jam sebelum ajalnya menjemput. Wah, keren. Jadi kayak misi menemukan teman masa kecil ya. Dan dia juga sebenarnya di sini pas gua lihat trailernya juga dia kayak semacam perampok bank gitu ya, di karakter yang diperankan oleh Reza Rahardian. Dan ini keren sih. Dan ini dia harus kayak semacam misi terakhir dia ya sebelum ya kena serangan-serangan yang harus dihadapi. Dan ini filmnya action, film yang seru juga untuk diikutin. Harusnya dia tayang di bioskop, tapi nggak jadi dan tayangnya di Netflix. Ya sebenarnya ada untung ruginya sih tayang di platform duluan. Ya mungkin Netflix sudah memberi harga yang cocok untuk film ini biar tayang di situ. Ya nggak rugi lah, mau di bioskop mau di Netflix sama aja, bagus-bagus juga kok. Intinya kan penontonnya jumlahnya banyak apa enggak gitu kan. Ya oke, lanjut. Nightmare and the Daydream, Joko Anwar nih. Wah, ini sutradara yang keren juga. Lalu di sini pemerannya ada Aryo Bayu, Lukman Sardi, Yoga Pratama, dan Fahri Albar dan lain-lain. Sebuah kisah fiksi ilmiah nih. Wah, keren juga nih. Fiksi ilmiah, supernatural, dan drama tentang orang-orang biasa yang menemukan jawaban tentang eksistensi manusia di balik kejadian-kejadian aneh yang berkaitan. Wah, ini kayak modelnya misteri ya, apa ya, horor misteri kali ya, horor misteri, dan juga ada trailernya dikit, dan ada fiksi ilmiah campuran-campuran juga ya, jelas ada dramanya. Jadi pokoknya menarik dan bisa diikutin sih. Apakah ada jumpscare ala-ala horor biasanya Joko Anwar yang kayak pengabdi setan atau enggak nih? Kayaknya ini lebih ke fantasinya sih. Wah, seperti apa ya kira-kira? Bahas lihat cuplikannya sebentar tadi, keren sih. Pas Lukman Sardi moto apa-apa tuh. Itu udah kayak fiksi ilmiah juga sih, keren tuh. Jadi dia kayak semacam sci-fi yang bisa menghidupkan masa lalu atau mungkin lintas waktu kali ya, nggak tahu juga nih bakal seperti apa ceritanya. Dari trailernya sih pas cuplikan sedikitnya itu seru, keren. Nanti kalau ada, nanti kita reaction trailernya ya. Oke, selanjutnya The Shadow Stray. Nah, ini Timo Cahyanto yang nyutradarain. Si Kimonya nggak ada nih, mungkin lagi sibuk kali si Kimo dengan proyek-proyek film lainnya.
Tapi ini jatuhnya kayak spin-off dari karakter yang ada di The Night Come For Us. Wah, itu keren kan? Nah, ini film sadis, pasti sadis, brutal, dan tentu saja trailer ya genrenya ya, yang bunuh-bunuhan lah. Keren. Aura Ribeiro, Hana Malasan, Kristo Immanuel, Adipati Dolken, Ali Fikri, Taskia Namya. Itu pemain-pemainnya. Seorang pembunuh profesional berusia 17 tahun yang tengah dihukum harus mengikuti hati nurani dan melawan mentor serta organisasi yang membesarkan namanya. Wah, ya ini salah satu background story dari karakter yang ada di sini ya. Berarti ini Aurora Ribeiro dong, berarti pemeran utamanya. Wah, dia jadi apa ya gitu ya? Apakah pernah nongol? Apakah ada karakter lain yang di The Night Come For Us nongol juga di sini? Ya kita lihat aja nanti. Oke, selanjutnya Kawat Berduri. Sutradaranya Edwin nih. Dan di sini diperankan oleh Putri Marino, Yoga Pratama, dan Lukman Sardi. Oke, masa lalu menghantui senja saat menginvestigasi kasus pembunuhan yang menjadi teror di perbatasan Indonesia-Malaysia, sekaligus membuka kotak Pandora yang ada di sana. Wah, konflik perbatasan Indonesia-Malaysia diangkat di sini, tapi ada unsur ya kayak semacam actionnya juga ada di sini. Dan tentu saja menegangkan sih, lebih arahnya ke arah menegangkan, karena kan dia mendapatkan sesuatu yang mungkin itu berbahaya bagi dia. Mungkin dengan menemukan sesuatu itu malah dia jadi diserang oleh orang-orang jahat juga di sana. Keren. Kawat Berduri kita lihat nih, jadi tentang perbatasan gitu ya. Oke, selanjutnya Monster. Wah, Monster film Indonesia ternyata ya, kira gue film Jepang atau film Korea. Oke, Rako Prijanto, pemerannya Marcel Timothy, Anantia Kirana, Alek Abad, Sultan Hamonangan. Diculik ke lokasi tak terjamah. Seorang anak yang berhasil kabur memilih kembali untuk temannya yang menjerit minta pertolongan. Wah, keren. Ini dari sinopsisnya aja keren ya. Apakah ada monsternya? Sesuai judulnya kita nantikan saja. Oke, selanjutnya Titik Nol. Nah, Titik Nol apa nih? Sutradaranya Herwin Novianto, pemerannya Denny Sumargo, lalu Marisa Anita, dan Dion Wiyoko. Wah, Denny Sumargo udah lama nih nggak main film, akhirnya comeback dia. Seorang anak yang telah mengembara selama 10 tahun kembali ke rumah karena kondisi ibunya memburuk. Mereka menemukan makna hidup dari kisah perjalanan sang anak. Wah, keren. Kita nantikan nih kelengkapan dari filmnya nanti kalau ada trailernya, apakah menarik apa enggak. Banyak unsur yang ingin ditampilkan di film ini ya kayaknya ya. Denny Sumargo nih akhirnya nih kembali bermain film. Udah lama gua nggak ngeliat dia main film. Terakhir Sungai Hitam apa ya judulnya. Ini film horor gitulah. Banyak sih yang diperankan dia, cuman ya lupa gitu. Yang jelas dia udah lama lah nggak main film. Oke, itu dia film-film yang tayang, ada 6 ya berarti. 6 film yang tayang. Ada Monster, Kawat Berduri, Nightmare and the Daydream, The Shadow Trace, Titik Nol, 24 Jam Bersama Gaspar. Nah, itu film-film yang menarik yang bisa kalian tunggu di Netflix. Akan tayang di tahun ini, beda-beda bulan tapi yang pasti jelas keren. Oke. Apa kita nantikan? Kalau dari keseluruhan yang gua sebutkan tadi ya, yang gua ulang lagi ya. Yang pertama gua suka film Squid Game. Nah, nanti gua akan nunggu nih season 2 nya akan seperti apa, akan jauh lebih seru apa gimana, kita lihat nanti. Terus ada Parasit tuh gua nunggu banget, kayaknya keren banget sih filmnya. Ada unsur monster-monsternya gitu ya. Apakah Parasitnya sama dengan Parasit yang gue pernah tonton dulu di bioskop, anime yang diangkat ke live actionnya gitu, cuman nggak tahu deh kayak gimana nanti film Parasit yang ini. Terus sama 20 apa tuh The Last Airbender, Avatar. Nah, itu juga live action juga ya jatuhnya ya, itu juga akan gue tonton. Untuk film Indonesianya 24 Jam Bersama Gaspar itu seru. Nightmare and the Daydream, Joko Anwar, horror trailer fantasi, nah, itu juga seru. Dan tentu saja film Shadow Trace ya, yang spin off-nya The Night Come For Us.
wah itu pasti akan brutal dan pasti bakal keren banget. Oke, kalau kalian tertarik sama film apa yang tadi gue sebutkan, nanti gue kasih linknya untuk cuplikan Netflixnya yang lengkap tadi. Untuk infonya itu aja. Mungkin kita akan bahas info seputar film yang menarik lainnya ya, dari MCU mungkin, MCU dan DC, film-film proyeknya apa aja. Terus mungkin yang lain-lainnya nanti gue kasih info juga lah, pokoknya yang seru-seru yang kita akan bahas. Daftar film juga masih ada, review film tentunya, reaction rutin. Pokoknya tonton terus Hadit Movie Time, jangan sampai ketinggalan. Dan akan ada info-info menarik lainnya tentunya di Hadit Movie Time. Kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. You nonton, enjoy movie ever. Enjoy movie ever.